Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Sofwan selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan dan yang saya cintai teman-teman Rombel 2 sekalian. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul memahami masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Sebelum kita memulai pada materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 9. Yang pertama ada saya, Fadila Kaila Zifara sebagai moderator, lalu ada Devanti Arvivitanto dan Karisma Jelita Putri sebagai pemateri. Baiklah, mari kita masuk pada materinya. Sebelum saya memulai menjelaskan materi yang pertama, saya akan menyebutkan poin-poin yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian masalah pendidikan, lalu masalah-masalah pendidikan, selanjutnya adalah masalah utama pendidikan, lalu ada upaya pencegahan masalah utama pendidikan, dan yang terakhir ada penyelesaian masalah-masalah pendidikan. Apa itu masalah pendidikan? Masalah adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Lalu sedangkan pendidikan adalah kebutuhan tiap-tiap individu yang harus dipenuhi. Masalah pendidikan adalah pendidikan yang tidak seimbang. Lalu dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Karisma Jelita Putri. Untuknya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Berikut beberapa masalah yang sedang dihadapi pendidikan di Indonesia saat ini. Satu, kurangnya jumlah guru yang terampil. Faktanya yang terjadi di lapangan, pendidikan seringkali mendapat masalah kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil atau yang bersertifikasi. Hal itu nyata terjadi di Indonesia. Penyebaran jumlah guru di sekolah kadangkala tidak merata, sehingga ada kelebihan dan kekurangan tenaga pendidik. Bukan hanya masalah jumlah guru, persoalan lain yang muncul adalah gaji guru yang rendah, kurangnya perhatian pemerintah pada status guru seperti guru honorer. Yang kedua, kurangnya infrastruktur pendidikan yang kurang atau tidak memadai. Banyak berita mengenai bangunan sekolah yang ambruk di berbagai daerah. Akibat cuaca buruk atau ambruk, memang kondisi bangunan itu sudah usang dan rusak parah, tapi tidak juga diperbaiki. Itulah masalah lain di dunia pendidikan termasuk Indonesia. Yang ketiga, kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Masalah lain yaitu kurangnya bahan pembelajaran seperti buku atau bahan bacaan lain. Bagaimana siswa dan guru mampu belajar atau menambah ilmu jika bahannya saja tidak ada, terutama sekolah yang ada di pelosok yang sulit untuk menerima buku karena hambatan akses perjalanan yang cukup sulit ditempuh. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, menyediakan bahan pembelajaran sebanyak mungkin dan mencari solusi untuk akses sekolah yang sulit ditempuh. Bisa dalam bentuk cetak perpustakaan maupun elektronik atau online. Bahan pembelajaran tersebut sebaiknya dapat diakses secara gratis. Yang keempat, ketersediaan dana pendidikan yang terbatas, seperti biaya properti dan fasilitas pendidikan, seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, termasuk juga transportasi. Sebenarnya pemerintah memang sudah membuat rencana pendidikan gratis dan wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasi hal itu. Akan tetapi masalah pendidikan di Indonesia yang menyangkut soal dana ternyata tidak bisa teratasi semudah itu. Hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Namun demikian, masih banyak anak di pelosok negeri yang tidak bersekolah atau putus sekolah di tengah jalan lantaran kendala biaya bagi kalangan yang mengalami ekonomi menengah ke bawah. Mereka tentu akan lebih memilih belajar sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi daripada harus meneruskan pendidikannya. Masalah ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dengan membantu anak-anak yang kurang mampu dengan program beasiswa atau bantuan dana pendidikan yang disediakan pemerintah. Next. Selanjutnya, masalah terbesar dalam pendidikan di Indonesia. Rendahnya mayoritas kompetensi guru di Indonesia adalah akar permasalahan pendidikan di Indonesia.
sejak dulu hingga kini. Masalah kompetensi guru yang rendah ini merupakan masalah terbesar yang harus dihadapi oleh tokoh-tokoh pendidikan negara Indonesia. Bukti yang terlihat jelas dari rendahnya kompetensi mayoritas guru di Indonesia, banyaknya guru yang mengajar dengan cara yang membosankan. Akibatnya, murid menganggap bahwa belajar di sekolah adalah beban. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan masalah utama pendidikan. Akibat rendahnya kompetensi guru tentu dapat diperbaiki. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh setiap guru adalah terus belajar agar dapat mengajar dengan metode yang tepat sesuai perkembangan zaman. Hal yang dapat dilakukan oleh guru pada muridnya adalah yang pertama, membantu murid menemukan alasan mengapa belajar itu penting. Setiap murid harus memiliki landasan konkret untuk apa mereka belajar sehingga mereka akan semangat belajar tanpa harus dipaksa. Selanjutnya, guru dapat langsung mengajar pelajaran sesuai bidangnya dengan metode yang menarik sehingga membuat murid mendapatkan pemahaman yang baik. Setelah itu, guru membantu murid yang kebingungan dalam memilih sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan pendidikan muridnya. Semakin baik kualitas guru, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia yang dicetaknya. Next slide. Di bawah ini adalah penyelesaian pendidikan di Indonesia. Di sini ada 4, yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring Camp Report di tahun 2016 masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi, sementara ada 25% guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Untuk itu sangat diperlukan upaya pengembangan kualitas tenaga pendidikan Indonesia. Misalnya seperti melakukan beberapa strategi berikut ini, yaitu memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill, yang kedua mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar, meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajarnya melalui kuliah, meningkatkan kesejahteraan guru dan menerapkan mindset bahwa guru adalah siswa yang harus terus belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi proses belajar. Untuk membangun pendidikan yang optimal, proses belajar perlu dikaji lagi apakah sudah sesuai kebutuhan siswa atau belum. Banyak sekali yang bisa mempengaruhi proses belajar ini, misalnya seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu menambah penyediaan dana pendidikan. Berbicara tentang dana, penyediaan dana di sektor pendidikan masih terbilang kurang maksimal. Meskipun demikian, pemerintah sudah melakukan beberapa program untuk membantu dana pendidikan seperti dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Yang kedua yaitu Kartu Indonesia Pintar. Yang keempat, program Indonesia, yang ketiga program Indonesia Pintar, dan yang keempat yaitu bantuan subsidi upah. Dan yang keempat yaitu memberikan dana kepada orang yang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang layak. Next slide. Pemerintah juga dapat menangani masalah pendidikan di Indonesia dengan cara yaitu menanggapi dengan sangat serius masalah pendidikan, baik yang ada di pusat kota maupun yang jauh dari pusat kota ataupun pelosok-pelosok negeri Indonesia. Lalu solusi lainnya yang dapat mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan yaitu membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas materi, meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, bukan dengan meningkatkan jam belajar yang berlebihan karena setiap pelajar memiliki kemampuan yang berbeda dan sudah banyak dipenuhi pembelajaran di luar sekolah, tetapi harus juga meningkatkan alat-alat, sarana, dan prasarana pendidikan. Terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan materi dari presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka dapat ditarik kesimpulan, dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan dalam sehari-hari. Masalah pendidikan adalah pendidikan yang diberikan berat sebelah, khususnya di Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan ini yang diberikan tidak seimbang. Dan peristiwa ini banyak terjadi di dalam pendidikan formal. Sedikit banyak permasalahan yang dialami dalam
pendidikan Indonesia adalah kurangnya guru yang terampil, infrastruktur yang kurang memadai, bahan ajar dan materi yang kurang bagi murid dan guru, dan juga hal yang lain. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh setiap guru adalah untuk terus belajar agar dapat mengajar dengan metode yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah mempelajari hal tersebut, hal pertama yang dapat dilakukan oleh guru kepada muridnya adalah untuk membantu murid menemukan alasan mengapa belajar itu penting baginya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.